Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Senin 2 Januari 2023, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat, di antaranya. Arus balik libur, 15.000 kendaraan meninggalkan Bandung. Masa arus balik, 5.600 penumpang kereta api tinggalkan Cirebon. Sungai Ciasem wilayah Pantura Subang meluap, permukiman warga tergenang air. Selain 3 berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifah Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Bandung. Arus balik libur tahun baru di kawasan Paster, Kota Bandung terpantau padat pada malam tadi. Tercatat sebanyak 15.000 kendaraan wisatawan meninggalkan Kota Bandung melalui gerbang tol Paster menuju ke wilayah Jabotabek. Kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan Jalan Junjunan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Iring-iringan kendaraan wisatawan mulai meninggalkan Bandung usai libur tahun baru 2023. Kepadatan kendaraan ini sudah mulai terjadi sejak Minggu siang hingga tadi malam. Data yang tercatat dari Jasa Marga, sebanyak 15.000 kendaraan wisatawan meninggalkan Kota Bandung melalui gerbang tol Paster menuju ke wilayah Jabotabek. Pihak kepolisian Satlantas Polrestabes Bandung terus melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Paster agar kondisi lalu lintas tetap lancar pada arus balik libur tahun baru ini. Arus balik Nataru ini dari tadi pagi, Pak, seputaran Dr. Junjunan Paster, seperti kita lihat arus lalu masih cukup lancar. Kemungkinan nanti jam 7 sudah clear karena tidak ada kepadatan. Kemarin juga di Asia Afrika maupun di Dago cukup lancar, Pak. Ya. Seperti biasa kalau weekend ini dari Jakarta ke Bandung. Nah, sekarang arus baliknya dari Bandung ke Jakarta. Kebanyakan dari luar kota, Pak. Luar kota ya. Puncak arus balik libur tahun baru terjadi hingga tadi malam. Hal ini dikarenakan hari ini para pekerja kembali memulai aktivitas. Dari Bandung, kontributor TVRI Jawa Barat Abi Aditya melaporkan. Sementara itu, arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon dipadati penumpang. PT KAI Daob 3 Cirebon mencatat ada 5.600 penumpang yang meninggalkan Cirebon usai berlibur kemarin. Kepadatan penumpang kereta api ini terjadi di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon. Mereka yang usai menikmati masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023 di Cirebon dan sekitarnya ini kembali ke wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jember. Manajer Humas PT KAI Daob 3 Cirebon, Ayep Hanafi, mengatakan tercatat jumlah penumpang kereta api yang naik dari Stasiun Kejaksaan ini mencapai 5.600 penumpang. Pada arus balik libur Nataru ini, PT KAI juga menambah satu kereta api tambahan, yakni Argo Cirebon, yang berangkat pada pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk arus balik hari ini 5.600, untuk total keberangkatan dari mulai masa posko angkutan Nataru tanggal 22 Desember sampai tanggal 1 Januari ada kurang lebih 51.000 penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 3 Cirebon. Lonjakan penumpang arus balik di stasiun Cirebon ini diperkirakan akan terus terjadi hingga tanggal 8 Januari 2023 mendatang. Dari Cirebon, kontributor TVRI Jawa Barat Makmur Hamdallah melaporkan. Wisatawan yang menghabiskan waktu liburan Natal dan Tahun Baru di sejumlah objek wisata di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali malam tadi perlahan mulai meninggalkan kawasan tersebut. Akibatnya jalur di kawasan ini sempat terjadi kemacetan hingga lebih dari 2 km.
Ribuan kendaraan wisatawan dari berbagai daerah baik roda 2 maupun roda 4 minggu malam mulai meninggalkan kawasan wisata Ciwidey dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Sebelumnya, pada hari pertama tahun 2023 kemarin, ribuan wisatawan memadati sejumlah objek wisata di kawasan tersebut. Akibatnya, jalur di kawasan wisata Bandung Selatan mulai dari alun-alun Ciwidey, Pasir Jambu, hingga Simpang Sadu Soreang dipadati oleh kendaraan. Kemacetan sepanjang lebih dari 2 km pun sempat terjadi di beberapa titik, terutama di pintu-pintu objek wisata dan kontur jalan yang menyempit atau bottleneck. Guna mengurai kemacetan, polisi harus memberlakukan rekayasa arus dengan sistem one way sebanyak 4 kali dengan durasi 10 hingga 20 menit per 1 kali one way. Kapuspam Simpang 3 Sadu, Kompol Denny Sunjaya mengatakan, hingga minggu malam arus kendaraan dari arah kawasan wisata Ciwidey dan Ranca Bali masih melimpah namun terus mengalir. Untuk hari ini memang terbilang dari arah Ciwidey cukup terjadi kepadatan, sehingga kami berikut petugas gabungan dari Polri, TNI, jajaran lalu lintas, Polresta Bandung, kemudian juga dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, kami melaksanakan penarikan kendaraan dari arah Ciwidey, yaitu dengan cara one way. Setelah melewati daerah Sadu, arus balik libur Natal dan Tahun Baru kali ini terpantau ramai lancar karena jalur mulai terpecah dua menuju arah Soreang dan masuk ke gate tol Soroja. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Pengguna jalan yang hendak berwisata ke Subang dan Bandung terjebak kemacetan yang cukup panjang di Ciater Subang. Kemacetan diakibatkan meningkatnya volume kendaraan di saat libur Tahun Baru, sementara jalanan sempit. Kemacetan ini terjadi di jalur wisata Subang arah Bandung, tepatnya di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Membludaknya volume kendaraan serta jalan yang sempit dan menanjak mengakibatkan arus lalu lintas saat libur tahun baru ini mengalami kemacetan panjang. Kemacetan diperparah akibat banyaknya kendaraan yang keluar masuk di lokasi wisata. Kendaraan terlihat mengular sejak dari gerbang wisata pemandian air panas hingga ke Jalan Cagak. Bahkan seringkali kendaraan terhenti jikapun berjalan hanya dengan kecepatan perlahan. Memang dimensi arus lalin didominasi oleh kendaraan pribadi dan sepeda motor. Untuk kendaraan bus tidak begitu signifikan jumlahnya. Demikian. Akan diprediksi akan melonjak lagi nggak? Ada meningkat? Prediksi memang biasanya hari-hari libur itu mulai ramai dari pukul 11 sampai pukul setengah 3. Kemacetan Ciater Subang sendiri merupakan daerah yang memiliki banyak lokasi wisata, apalagi lokasinya dekat dengan Lembang yang juga terdapat beberapa tempat wisata, sehingga banyak masyarakat yang memilih menggunakan jalur ini untuk berwisata. Demikian Hari Ramadhani, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi terkait cuaca dan lingkungan di antaranya. Sungai meluap, permukiman warga di Subang tergenang banjir. Terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan rumah warga yang bermukim di sekitar bantaran Sungai Ciasem, wilayah Pantura Subang tergenang banjir. Puluhan rumah di wilayah Pantura, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat tergenang banjir. Ketinggian air di wilayah itu bervariasi antara 30 cm hingga 50 cm. Banjir yang menggenangi pemukiman warga tersebut akibat intensitas curah hujan yang tinggi seharian hingga menyebabkan Sungai Ciasem meluap. Kondisi ini diperparah dengan pendangkalan Sungai Ciasem. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga mengenangi akses jalan utama pemukiman warga serta sejumlah fasilitas umum. Banjir mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Menurut warga, banjir di wilayah mereka memang kerap terjadi, terutama di saat musim penghujan. Meski terendam banjir, namun warga masih belum mengungsi sebab ketinggian air banjir masih dianggap aman. Ya, ketinggian air sampai di saat sekarang itu sekitar 30 sampai 50 cm. Berapa rumah Bang? Diperkirakan sekitar 30 rumah terendam banjir. Akibat apa ini Pak? Akibat meluapnya sungai daripada kali Ciasem ya? Ciasem.
Warga khawatir banjir yang menggenangi pemukiman mereka meninggi lantaran debit air di Sungai Ciasem masih deras mendapat kiriman dari hulu. Demikian Hadi Ramadhani, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Cuaca ekstrim yang melanda perairan Laut Jawa membuat para nelayan di pesisir Pantura, Gebang, Cirebon berhenti melaut. Mereka tidak melaut sementara demi keselamatan jiwa karena tinggi gelombang di tengah laut mencapai 3 meter. Ratusan perahu nelayan ditambatkan di dermaga Gebang, Kabupaten Cirebon. Mereka mengurungkan niat untuk melaut karena terjadi cuaca ekstrim yang melanda perairan Laut Jawa. Ketinggian gelombang di tengah laut dapat mencapai 3 meter lebih, berpotensi membahayakan keselamatan jiwa nelayan yang umumnya menggunakan perahu kecil. Para nelayan hanya bisa pasrah dengan keadaan cuaca buruk yang terjadi. Selama tidak melaut, nelayan hanya bisa memperbaiki mesin perahu dan jaring mereka yang sudah rusak. 2 hari. 2 hari, 3 hari ini berarti? 3 hari ini. Kenapa Pak? Sampah-sampah Kak. Oh, kenapa nggak berangkat ini Pak? Kita jangan sampah-sampah Mang. Sampah ipong-ipong anak. Cuaca? Cuacanya buruk Pak. Berapa ombaknya Pak? Berapa tinggi Pak ombaknya? 1 meteran. Cuaca ekstrim ini diperkirakan baru mereda memasuki bulan Januari akhir nanti. Namun, nelayan akan kembali berlayar di tengah laut jika kondisi cuaca berangsur normal. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. 1 unit minibus terperosok ke dalam drainase di Jalan Raya Ciwidey, Desa Panundaan, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Akibat terperosoknya minibus tersebut, antrean kendaraan yang akan melaju menuju Ciwidey maupun Soreang sedikit terhambat. 1 unit kendaraan minibus Minggu sore terperosok ke dalam drainase di Jalan Raya Ciwidey. Terperosoknya minibus berwarna putih yang hendak pulang setelah liburan di kawasan Ciwidey dengan plat nomor D1275RB disebabkan karena kendaraan tersebut mengalami remblong lalu membanting setir hingga terperosok ke dalam drainase. Para petugas yang melakukan evakuasi mengalami kesulitan. Petugas pun memberlakukan sistem buka tutup jalan sehingga mengalami antrean kendaraan yang menuju Soreang maupun Ciwidey. Selamat sore, dilaporkan dari jalur Ciwidey telah terjadi laka lantas kendaraan Daihatsu Terios berwarna putih plat nomor D1275RB dengan kendala teknis dengan remblong. Terjadi kejadian pada pukul 14.00 di mana pengemudi berumur 32 tahun berinisial GG dan penumpang 1 orang dewasa dan 3 orang remaja. Setelah 2 jam lamanya petugas berhasil mengevakuasi kendaraan dan langsung melakukan pembersihan alur lalu lintas kembali. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi lain dari Jawa Barat akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. KPU Cirebon tegaskan syarat pencalonan anggota DPD Jabar minimal 5.000 pemilih. Anda masih di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita. KPU Kabupaten Cirebon menggelar sosialisasi PKPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Modal untuk maju sebagai calon DPD Jabar minimal mengantongi dukungan sebanyak 5.000 pemilih. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Cirebon, Apendi, menegaskan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jabar pada pemilu 2024 harus mendapatkan minimal dukungan 5.000 pemilih. Syarat dukungan minimal tersebut diambil dari jumlah daftar pemilih tetap di Provinsi Jawa Barat, yakni lebih dari 15 juta. Adapun separahnya harus 50% di 14 kota kabupaten. Berdasarkan informasi dari KPU Jawa Barat, sudah ada 76 orang yang meminta akun sistem informasi pencalonan atau SILON, dan baru 16 orang yang sudah menyerahkan syarat minimal dukungan pemilihan. Pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD ya. Ya kalau dilihat di lampiran 1 di PKPU nomor 10 itu bahwa tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 Desember adalah penyerahan dukungan minimal. Dukungan minimal, berapa dukungan minimalnya untuk Provinsi Jawa Barat itu masuk dalam jumlah penduduk yang dalam provinsi yang
dimuat di dalam daftar pemilih tetap itu lebih dari 15 juta, maka dukungan minimalnya adalah 5.000. Sementara itu, alokasi kursi untuk DPD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni sebanyak 4 kursi. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Prestasi olahraga Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir sangat fluktuatif. Meskipun begitu, Kota Bandung tetap menjadi salah satu penyuplai atlet berprestasi terbanyak di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun tidak berhasil menjadi yang terbaik dalam beberapa penyelenggaraan multi-event olahraga di level provinsi, Kota Bandung tetap membuktikan diri menjadi penyumbang atlet terbanyak bagi kontingen Jawa Barat maupun Timnas Indonesia. Menurut Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, kondisi tersebut tetap patut dibanggakan sebab bisa mengangkat nama daerah di kancah nasional dan internasional. Menurutnya, potensi tersebut perlu terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan agar persentasenya bisa lebih dari 30%. Lebih lanjut, Yana Mulyana mengatakan, KONI bersama pengurus cabur dituntut untuk melakukan perencanaan pembinaan yang lebih komprehensif, baik dalam hal teknis maupun non-teknis. Oke, kita waktu 4 tahun lalu itu Porprov juga kita nggak juara umum, tapi faktanya pada saat PON kita menyumbang 33% atlet kontingen Jawa Barat dan menyumbang 33% juga emas untuk kontingen Jawa Barat. Faktanya berarti memang Kota Bandung mah konsisten melakukan pembinaan atlet asli Kota Bandung. Jadi ini Sementara itu, Ketua KONI Kota Bandung, Nuryadi, berjanji akan terus membina atlet agar mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Olahraga ya, yang ikut kejurnas, ya itu 430 atlet berasal dari Kota Bandung. Nah itu kan bisa tergambarkan 430 atlet yang tergabung dalam kejurnas. Itu gambaran untuk Porprov. Dari baru 52, sementara yang dipertandingkan ada 77 nanti di PON. Masih banyak, dan kemungkinan itulah yang harus dipertimbangkan, yang harus dipikirkan oleh KONI Jawa Barat, dan kami tugasnya adalah mensupport dari sisi atlet kan yang telah dibina selama 3 tahun untuk kepentingan Jawa Barat, dan kami harus ngerojong Jawa Barat. Nuryadi menambahkan, ada 430 atlet Kota Bandung yang belum lama ini memperkuat tim Jawa Barat di 52 cabang olahraga yang mengikuti kejurnas sebagai salah satu syarat untuk bisa tampil PON 21 tahun 2024. Demikian Ahmad Yudhadi, kontributor TVRI Jawa Barat. Ya, saudara, untuk saat ini kita akan beralih ke segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Dan pada segmen kali ini kita akan berdialog via Zoom dengan Kepala Bapelit Bangda Kabupaten Bandung Barat. Ya, sudah hadir bersama kita Kepala Bapelit Bangda Kabupaten Bandung Barat, Ibu Rindy Sartika Esos MSI, di mana tema yang akan kami angkat seputar visi dan misi Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir dan Batin. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Rindy. Selamat sore Mbak Hanifah. Iya, apa kabar Ibu Rindy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, Ibu Rini, ini selaku Kepala Bapelit Bangda Kabupaten Bandung Barat, boleh diceritakan Ibu terkait program-program ini yang akan direalisasikan untuk pengembangan Kabupaten Bandung Barat untuk turut serta mewujudkan visi Jabar Juara Lahir dan Batin. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Hanifah untuk Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin. Kita sudah membuat beberapa program unggulan, terutama di tahun 2023 ini, Mbak. Kita sudah membuat prioritas program-program pembangunan yang sudah kita tuangkan ke dalam APBD tahun 2023. Program-program prioritas ini terutama kita arahkan kepada untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Yang pertama kita arahkan kepada penguatan ekonomi, yaitu dengan tren pengembangan pariwisata, UMKM, dan juga infrastruktur yang mendukung kepada ekonomi kuat. Kemudian untuk prioritas yang kedua yaitu penguatan kelembagaan desa, karena kelembagaan desa ini sangat penting untuk masyarakat yang terkena dampak COVID, dan juga ini nyambung dengan penguatan UMKM tadi. Sedangkan untuk program lainnya, Pak Bupati sudah mencanangkan untuk Kabupaten Bandung Barat. Baru saja kita launching kemarin hari Sabtu, yaitu program Beauty of Priangan, di mana nanti Kabupaten Bandung Barat ini kita harapkan pengembangan pariwisatanya bisa menjadi trendsetter untuk pariwisata di wilayah Bandung Raya. Kemudian untuk prioritas yang lain yaitu adalah infrastruktur jalan dengan penganggaran yang cukup walaupun mungkin belum memadai untuk infrastruktur jalan, sehingga mendukung kepada Beauty of Priangan itu tadi. Itu mungkin Mbak Hanifah. Baik Ibu Rini, jadi tadi fokusnya sekarang pemulihan pasca pandemi gitu ya Bu ya, tadi seperti pengembangan tren pariwisata, kemudian penguatan kelembagaan desa, kemudian juga tadi Beauty of Priangan ya, itu salah satu. Ya, kemudian juga dari infrastruktur. Ibu, ini saya tertarik sekali dengan Beauty of Priangan sendiri gitu. Ini kira-kira wilayah mana aja dari Kabupaten Bandung Barat yang akan dimaksimalkan untuk mendukung program ini? Untuk Bandung Barat sendiri sudah memiliki daerah destinasi pariwisata yang sejak lama sudah berkembang, yaitu wilayah utara, Kabupaten Bandung Barat wilayah utara. Namun untuk saat tahun-tahun ke depan kita upayakan untuk mengembangkan ke wilayah selatan, Mbak. Wilayah selatan di mana kita ada potensi yang bisa dijadikan destinasi pariwisata ke depannya, yaitu Curug Malela, kemudian juga ada Mekarwangi, kemudian dan Budi Nagara, mohon maaf, Budi Nagara. Itu sudah ada kajian yang kedepannya bisa kita kembangkan menjadi destinasi pariwisata. Tapi kita masih upayakan untuk mengembangkan destinasi tersebut. Demikian, Mbak. Oke, Ibu Rini, tadi untuk Beauty of Priangannya ya lebih ke arah Bandung Barat bagian selatan ya, tadi seperti Curug Malela, Mekarwangi, dan juga Budi Nagara gitu. Oke, Ibu Rini, terkait untuk penguatan kelembagaan desa. Nah, sejauh ini progresnya sendiri sudah sejauh apa, Ibu? Apakah semua desa kali ini sudah secara kelembagaan sudah ada program khususnya atau baru pencanangan saja? Untuk penguatan kelembagaan desa itu sudah menjadi program rutin sebenarnya, tapi untuk tahun ini kita lebih kuat lagi, di mana keberpihakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah pemberian ADD yang sudah menjadi hak desa, yang diarahkan untuk pembangunan desa supaya lebih kuat. Demikian, Mbak. Oke, Ibu Rini, ini kan terkait sekarang dengan penerapan era digital ya, Bu Rini ya. Ini sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan juga provinsi. Nah, bagaimana nih kalau dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat sendiri implementasi dalam hal digitalisasinya untuk mendukung konsep Jabar Juara Lahir Batin? Untuk digitalisasi yang sudah kita lakukan, kita sudah membuat beberapa sistem-sistem yang mendukung pelayanan publik, Mbak. Misalnya dalam pelayanan kependudukan itu ada sistem yang bisa diakses oleh masyarakat, namanya Sidilan. Itu bisa diakses oleh masyarakat untuk pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian untuk program
sistem-sistem informasi lainnya untuk e-office untuk e-office kita juga sudah lakukan saat ini. Kemudian untuk desa-desa sendiri ada program internet masuk desa, di mana 165 desa ini akan dipasang, akan bebas akses untuk internet. Itu seperti itu Pak, Mbak. Sebenarnya masih banyak beberapa sistem-sistem digital lainnya yang sudah kita laksanakan, tapi itu beberapa yang saya sampaikan. Oke, jadi tadi udah ini ya Ibu Rini terkait pelayanan kependudukan, kemudian juga internet ini program internet masuk desa sebanyak 165 desa ya, gitu ya Bu ya di Kabupaten Bandung Barat. Ibu terkait internet sendiri ini sinyal sendiri, nah seperti apakah di Kabupaten Bandung Barat sendiri sebanyak 165 desa ini terkait sinyal sendiri sudah memadai kah, atau mungkin perlu ada dukungan infrastruktur yang lebih mengenai telekomunikasi, teknologi informasi ini? Untuk 165 desa ini memang belum semua mendapatkan sinyal yang kuat, Mbak. Untuk itu kita diberikan untuk itu program internet masuk desa ini lebih kepada area publik, di mana dengan beberapa vendor-vendor GSM ya, kita mengadakan MOU untuk mencapai sinyalnya bisa mencapai kepada desa, terutama di area publik kita utamakan itu terlebih dahulu. Baik, jadi ini diutamakan untuk area-area publik seperti itu ya Ibu Rini ya. Oke, Ibu Rini, ini kalau untuk terkait kendala nih Bu, kendala-kendala terkait program-program yang akan direalisasikan ini, kira-kira tantangan atau kendala yang mungkin masih dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini, boleh diceritakan nih Bu, ada kendala apa aja nih yang ditemukan? Kendala terbesar itu kendala klasik ya Mbak ya. Kendala klasik adalah masalah penganggaran. Penganggaran yang dimiliki oleh Pemda mungkin terbatas. Untuk itu kita berupaya untuk mencari sumber-sumber bantuan sinergitas dengan pihak-pihak lain, atau bantuan dari pusat juga, dari kementerian itu ada, dan juga kita memanfaatkan adanya CSR, di mana perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Bandung Barat ini CSR-nya bisa kita arahkan untuk membantu pemerintah ini untuk membantu mencapai target-target dan prioritas yang telah kita tetapkan. Oke, jadi ini kendala klasik ya Ibu. Demikian, Ibu Rini ya, kendala klasiknya ini tadi penganggaran yang terbatas gitu ya. Namun untuk solusinya sendiri ini diupayakan tadi melalui CSR ya dari perusahaan-perusahaan yang ada gitu. Oke, Ibu terkait Ibu terkait sinergitas pentahelix nih antara pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga dengan pihak swasta, komunitas masyarakat dan juga akademisi gitu secara pentahelix, sejauh ini seperti apa Bu progresnya, sinergitasnya? Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah banyak progres ya, bantuan dari CSR ini, karena kita ada forum CSR ini kemarin pun para pengusaha ini sudah berkumpul bersama dengan bupati kami, dan mereka juga bersedia dan berkeinginan besar untuk membantu pemerintah daerah Bandung Barat untuk menyalurkan CSR-nya, karena sebuah keuntungan juga bagi perusahaan apabila CSR-nya sampai bekerja dalam beroperasi. Dan mungkin Mbak. Baik, sejauh ini progres berjalan lancar seperti itu ya Bu ya untuk sinergitas pentahelixnya gitu. Oke, Ibu kalau terkait partisipasi dari masyarakat sendiri nih, seperti apa Ibu sendiri nih ya Ibu Rini melihat partisipasi dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat Ibu terhadap program-program yang telah dicanangkan khususnya dari Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat Ibu, gimana nih?
Masyarakat Barat sendiri orangnya masyarakat yang antusias ya Mbak ya, masyarakat yang antusias dan berkeinginan besar untuk maju. Terbukti dengan keikutsertaan dari masyarakat ini dalam program-program pemerintah yang arahkan ke musrenbang. Ini banyak hal masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat ke dalam dalam kegiatan musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Kemudian masyarakat pun juga oleh pemerintah tidak diabaikan, karena dari Pemda sendiri ini ada bantuan untuk mendukung, untuk ungkit sebagai daya ungkit dari pemerintah pada masyarakat, yaitu ada bantuan sejumlah 15 juta bantuan ke RW untuk kurang lebih 2.900 RW. Supaya masyarakat sendiri setidaknya ada, walaupun sedikit, tidak seberapa mungkin dianggap 15 juta itu, tapi kan 2.900 itu cukup banyak ya kalau dikalikan ya. Totalnya mungkin sekitar 36 M yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai daya ungkit kepada masyarakat. Oke, 36 miliar ya Ibu, yang 2.900 RW ya untuk mengatrol gitu ya daya ungkit dari kemampuan masyarakat sendiri. Oke, Ibu Rini, kalau dari Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat sendiri Bu, terkait sinergi dengan wilayah-wilayah di sekitar Kabupaten Bandung Barat Ibu, seperti wilayah Kota Cimahi, kemudian Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat juga gitu ya, dan juga Kabupaten Cianjur. Nah, ini seperti apa Bu sinergitas antar Pemda di wilayah ini? Untuk wilayah di sekitar Bandung Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini sudah melakukan MOU yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama per sektor. Jadi kita ada sinergitas dalam beberapa program yang berkaitan karena kita berbatasan wilayah. Contohnya yang paling mudah saja terkait dengan kereta yang saat ini sedang dilaksanakan adalah kereta api cepat. Nah, ini kolaborasinya dengan kolaborasi transparansi antar daerah, kan harus antar misalnya Bandung Barat dengan Cianjur dan daerah-daerah lain, Kabupaten Bandung juga. Kemudian dalam kerjasama di wilayah Bandung Raya ini juga ada. Contohnya seperti dalam hal Trantipmas dan penanganan kebencanaan, kemudian pemadam kebakaran, itu ada kerjasama yang sudah dilakukan. Jadi apabila misalnya contoh ada bencana dari wilayah sekitar itu, dengan tidak ada hal ini lagi, dia bisa membantu baik personil maupun ya hal lainnya apabila kita minta, seperti saprasnya kalau kita butuh beko atau bulldozer, itu kita sudah membuat MOU untuk beberapa hal yang terkait dengan kewilayahan berbatasan. Oke, jadi untuk kewilayahan khususnya di sekitar dari Kabupaten Bandung Barat ini sudah ada MOU tadi seperti itu ya Bu ya, dan juga tadi terkait Kuncana sendiri gitu ya. Oke, Ibu tadi menyebutkan terkait ada sistem untuk mitigasi bencana gitu ya. Nah Ibu, ini kan kalau di Kabupaten Bandung Barat ini kan memiliki sesar Lembang gitu ya Bu. Ya, ini bagaimana Bu kalau dari Bapelitbangda sendiri ini untuk menekankan terhadap mitigasi bencana nih Bu, khususnya di wilayah-wilayah sekitaran sesar Lembang di Kabupaten Bandung Barat nih Bu? Untuk mitigasi bencana sendiri untuk Bandung Barat, kita sudah menganggarkan di dinas yang terkait dengan penanganan, yaitu BPBD. Kita utamakan kepada kegiatan sosialisasi. Jadi kita sampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang sesar Lembang ini. Mungkin secara media sosial masyarakat sudah banyak yang tahu atau mengakses, tetapi dalam hal mitigasinya apabila terjadi bencana ini seperti apa, itu yang belum pernah mungkin mereka coba. Kita melakukan seperti contoh yang sudah pernah kita lakukan, yaitu adalah pelatihan bagi relawan, kemudian bagaimana penanganan pada saat
terjadi bencana bagi masyarakat. Jadi masyarakat harus berbuat apa, harus berperilaku seperti apa pada saat bencana itu dilakukan. Namun memang belum mencapai seluruh masyarakat yang mendapatkan pelatihan tersebut. Tapi kita sudah melakukan upaya-upaya menuju itu. Oke, jadi tadi udah ada sosialisasi gitu ya Bu ya, dan juga berkomunikasi dan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas terkait gitu ya Bu ya, pelatihan. Oke, Ibu tadi kan sosialisasinya ke warga nih. Nah kalau sosialisasi ke para pengusaha nih Bu yang memiliki tempat-tempat wisata, apalagi kan kalau Kabupaten Bandung Barat ini terkenal sekali dengan pariwisata alamnya gitu ya Bu ya. Ini seperti apa nih Bu untuk bisa berkolaborasi terkait mitigasi potensi bencana di KBB? Untuk para pengusaha yang memiliki destinasi wisata, tentu saja mereka ada persyaratan dalam tempat wisatanya tersebut, di mana diharuskan mereka membuat SOP pada saat terjadi bencana itu harus seperti apa. Titik kumpulnya, jalur evakuasinya kemana, mereka harus sudah membuat. Jadi itu harus menjadikan persyaratan bagi tempat wisata itu dalam beroperasi. Kemudian juga untuk ada standar-standar bangunan yang tahan gempa, di mana para pengusaha ini diharuskan juga untuk membuat bangunan yang sesuai dengan standar konstruksi yang diwajibkan sesuai dengan izin bangunannya. Demikian, Pak. Oke, jadi para pelaku usaha sangat wajib ini ya Bu ya untuk membuat SOP seperti jalur evakuasi, kemudian titik kumpulnya seperti apa. Ini harus sudah hatam gitu ya para pelaku wisata khususnya di KBB sendiri gitu ya. Oke, Ibu Rini di terakhir Bu, untuk harapan Ibu sendiri sebagai Kepala Bapelitbangda gitu ya, di tahun 2023 nih Bu, baik secara konsep implementasi untuk Jabar Juara Lahir Batin maupun untuk program-program yang akan direalisasikan rencananya pada tahun ini. Silakan Ibu Rini. Harapan kami, terutama pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bahwa di tahun 2023 ini tahun pemulihan ekonomi, kemudian peran masyarakat dalam pembangunan juga lebih meningkat kembali. Kemudian bisa mendukung pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk lebih mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat. Oke, itu tadi ya harapan Ibu ya, khususnya untuk tahun 2023 semoga segera terwujud gitu ya, dan proses dari rencana, proses hingga pelaksanaannya hingga nanti evaluasinya ini berjalan baik dan lancar dan kemudian bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kabupaten Bandung Barat, seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih hatur nuhun pisan ini Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat Ibu Rini Sartika Esos MSI sudah bergabung bersama kami di TVRI Jawa Barat di Jawa Barat hari ini secara virtual. Hatur nuhun pisan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sejumlah informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda terkait perayaan malam tahun baru, di antaranya malam tahun baru di sejumlah ruas jalan Bandung terpantau sepi. Anda masih bersama kami, Saudara. Puncak perayaan malam tahun baru di sejumlah ruas di Kota Bandung tidak seramai tahun sebelumnya karena banyak warga yang menghabiskan waktunya di rumah. Sejumlah ruas jalan pun terlihat sepi dan tidak terjadi kemacetan seperti malam-malam tahun baru seperti biasanya. Sejumlah ruas jalan di malam tahun baru di Kota Bandung tidak terlihat padat seperti tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, menjelang tahun baru, biasanya banyak yang berjualan trompet maupun balon di ruas jalan pusat Kota Bandung. Tetapi tahun ini, jalanan terlihat lancar dan tidak ada yang menjual trompet maupun pernik-pernik yang biasa dipakai pada malam tahun baru. Banyak harapan dari warga dan tokoh di Jawa Barat agar tahun baru 2023 bisa menjadi tahun kebangkitan bagi negara Indonesia. Dengan turunnya angka COVID-19, warga berharap
di tahun 2023 perekonomian masyarakat bisa kembali bangkit. Khususnya untuk Jawa Barat, mudah-mudahan Jawa Barat ini bisa tambah maju masalah perekonomiannya. Intinya masalah perekonomian. Masyarakat itu bila perekonomiannya itu bagus, itu pasti akan mendapatkan aman ya. Gitu. Karena kita akan menghadapi tahun politik. Tahun politik ini ya mungkin ada sedikit gesekan-gesekan. Sementara malam pergantian tahun di tempat wisata teras Cisepan Cimahi tampak ramai oleh pengunjung yang sengaja datang bersama keluarga. Di tempat ini selain bisa berkemah, pengunjung juga dihibur dengan live music. Teras Cisepan adalah malam pertama nih ya di tahun tahun baru di sini, dan alhamdulillah semua pengunjung yang hadir di sini nampaknya antusias untuk bisa datang di sini. Bahkan glamping itu full, tenda-tenda camping juga full. Kita hadirkan nonton bareng, live musik juga, dan ada yang camping-camping begitu dari masyarakat. Objek wisata ini diperkirakan akan menjadi destinasi wisata Kota Cimahi. Demikian laporan Dang Herman dan Agung Santoso, TVRI Jawa Barat. Ya, saudara, libur panjang memang selalu dimanfaatkan sebagian besar masyarakat untuk berlibur, terlebih di momentum pergantian tahun. Dan untuk mengisi liburan panjang tersebut, ribuan wisatawan yang berasal dari berbagai daerah, baik dari Jawa Barat ataupun luar Jawa Barat, kembali menyerbu objek wisata Pantai Pangandaran. Suasana di objek wisata Pantai Barat Pangandaran tampak ramai. Ribuan wisatawan memenuhi area bibir Pantai Barat dan melakukan aktivitas berenang serta bermain pasir. Sebelumnya, lokasi objek wisata pantai sepi pengunjung. Hal tersebut akibat gencarnya berita cuaca ekstrim di media sosial. Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat mengatakan pasca diguncang isu hoax, objek wisata pantai sempat menurun drastis. Namun saat ini objek wisata yang ada di Pangandaran, terutama objek wisata pantai, kembali dipadati ribuan wisatawan. Selain itu, kondisi air laut di sepanjang Pantai Pangandaran mulai dari Pantai Karapeak sampai Cimerak Madasari kondisinya normal seperti biasa. Situasi di Pangandaran nih? Alhamdulillah pagi ini saya turun mengecek situasi di Pantai Pangandaran. Kalau kita melihat cukup banyak pengunjung, namun masih kalau melihat jumlah wisatawan yang masuk masih di bawah daripada kapasitas ya. Meningkatnya arus wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Pangandaran membuat jajaran Polres TNI serta instansi terkait lainnya menyebarkan petugas di sepanjang pantai mulai dari pos 1 hingga pos 5. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi, mengawasi serta mencegah terjadinya laka laut. Dari Pangandaran. Ya, saudara, dalam libur pergantian tahun kemarin, Taman Satwa Cikembulan dipadati pengunjung. Adanya harimau benggala yang pertama kali didatangkan di momen libur pergantian tahun menjadi daya tarik pengunjung baik wisatawan lokal maupun luar daerah. Momen libur pergantian tahun dimanfaatkan sebagian warga untuk berekreasi atau menghabiskan liburan bersama sanak keluarga. Tempat wisata yang menarik bagi keluarga salah satunya Taman Satwa Cikembulan di Kecamatan Kadungora, Garut, yang dipadati pengunjung wisatawan lokal maupun luar daerah. Pengunjung memilih lokasi Taman Satwa Cikembulan lantaran selain tempat rekreasi keluarga juga dapat mengenal beragam hewan maupun binatang yang ada di kawasan Taman Satwa tersebut. Pengunjung dapat melihat langsung beragam satwa seperti harimau, orangutan, kijang, serta beragam jenis burung. Tak hanya itu, adanya harimau benggala menjadi daya tarik pengunjung lantaran baru hari pertama didatangkan di momen libur pergantian tahun 2023. Menurut pengelola Taman Satwa Cikembulan, Willy, jumlah pengunjung di momen pergantian tahun meningkat signifikan. Hal ini lantaran Taman Satwa Cikembulan menjadi alternatif kunjungan wisatawan di tengah cuaca buruk di pantai selatan Garut.
Kalau untuk kunjungan, alhamdulillah sangat bagus. Dari tadi pagi kita open jam 8 sampai sekarang peningkatannya sangat signifikan ya. Banyak sekali rombongan yang berdatangan ke Taman Satwa Cikumbulan. Kalau rata-rata jumlahnya berapa Pak dari hari sebelumnya? Perkiraan sekarang hari ini sekitar 2.000 sampai 3.000 orang yang sudah masuk ke Taman Satwa Cikumbulan. Wisatawan diprediksi akan terus meningkat lantaran momen libur pergantian tahun juga bertepatan dengan libur sekolah. Dari Garut, Pia Supriyata, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Dari Garut kita bergeser ke Bandung. Pemkot Bandung kembali menghadirkan ruang publik baru dengan konsep wetland di wilayah Bandung Timur di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Selain sebagai daerah konservasi, Wetland Park Ciraga ini juga menjadi ruang publik dan salah satu destinasi wisata alam. Inilah kolam retensi Wetland Park Ciraga yang berada di Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Tempat yang berada di kaki Gunung Manglayang ini lokasinya tak jauh dari wetland yang pertama. Selain menjadi tempat liburan baru bagi warga, kolam retensi ini juga untuk meminimalisasi genangan banjir yang kerap terjadi, khususnya di wilayah Bandung Timur. Wetland Park Ciraga yang memiliki luas 5 hektar lebih ini memiliki 3 kolam, 2 kolam natural dan 1 kolam rendam yang di sekelilingnya ditanami tanaman keras. Di masa liburan sekolah, tempat ini menjadi wahana baru untuk menghabiskan masa liburan bagi warga, salah satunya Adelia. Bali udah progresif gitu atau udah dekat-dekat ke sini? Nah ini setelah ada ini gimana nih ada kolam ini? Ya senang banget. Kita kadang-kadang suka ngambil duduk di sini. Sekarang ada kolam ini bisa main sini ya? Ya senang banget. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan karena konsepnya tanah basah maka dibuat kolam-kolam yang di pinggirnya dibuat tanaman keras. Tempat ini terdiri dari 4 blok dengan luas total 5.396 meter persegi, sementara kolamnya saja luasnya 330 dan 180 meter persegi. Ya, di sana sebenarnya ada satu lagi tapi lagi kita coba dulu ya. Itu ada apa namanya ipal kohe. Di sini kan ini ada campur kohenya, jadi di treatment di sana kemudian tapi pihaknya berharap wetland Ciraga ini selain sebagai sarana menahan debit air, fasilitas ini pun menjadi ruang publik, bahkan menjadi salah satu destinasi wisata bagi anak-anak dalam mengisi liburan, sekaligus edukasi pemanfaatan ruang terbuka hijau. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Masih terkait destinasi wisata, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati sejumlah objek wisata di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Rengganis Suspension Bridge menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi para pelancong yang bosan dengan tema wisata yang itu-itu saja. Bagi wisatawan yang ingin memacu adrenalin dengan berjalan di atas ketinggian 75 meter dan panjang 375 meter, melewati lembah dan hutan menjadi pengalaman yang mengesankan. Membentang di atas lembah Gunung Sepuh dan Gunung Patuha berketinggian 75 meter dengan panjang hampir 375 meter, Rengganis Suspension Bridge menjadi destinasi wisata baru favorit di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali bagi para pelancong yang ingin memacu adrenalin. Pasalnya, para wisatawan akan berjalan di atas jembatan yang bermaterial kayu jati, kawat, dan sling baja dari Korea Selatan ini. Akan dihadapkan dengan pemandangan hutan dan lembah. Tapi jangan khawatir, spesifikasi jembatan gantung yang baru diresmikan 6 bulan lalu ini dibuat dengan perhitungan yang seaman mungkin. Setiap pengunjung juga akan dipasangi safety belt yang dikaitkan dengan sling baja pada bagian samping jembatan. Dalam satu waktu, jembatan ini bisa menampung sekitar 70 orang wisatawan secara bersamaan. Salah seorang wisatawan asal Solo, Jawa Tengah, Senyum Indra Kila, mengaku baru pertama kali melintasi jembatan gantung ini. Dirinya juga mengaku sensasi dan adrenalin yang ditawarkan ketika berjalan di atas ketinggian 75 meter ini sangatlah luar biasa. Terlebih disuguhi dengan pemandangan alam hijau yang sangat indah. Sampai kapan Pak rencana? Sampai Senin sore atau Senin ya? Minggu sore atau sama Senin keluarga pagi? ya? Iya, sama keluarga. Pertama kali. Gimana Pak sensasinya Pak? Luar biasa, luar biasa.
Ini jembatannya luar biasa ini. Tadi di bawah juga sempat lihat apa Pak? Ya ada kawah Rengganis ya, kawah Rengganis. Keren ya Pak? Keren. Usai menyeberangi jembatan gantung yang digadang-gadang merupakan yang terpanjang se-Asia Tenggara ini, pengunjung juga bisa berendam rileks sembari menikmati panasnya air belerang yang langsung keluar dari Gunung Sepu dan Gunung Patuha, yang konon katanya berkhasiat untuk penyakit kulit. Menurut Gun Gun Gunawan selaku pengelola objek wisata, pada hari pertama tahun 2003 kemarin, jumlah kunjungan meningkat sekitar 30% jika dibandingkan dengan hari libur biasa. Jika biasanya jumlah pengunjung hanya berkisar 1.000 hingga 1.500 orang di hari biasa dan 2.000 hingga 3.000 orang di akhir pekan, pada libur Nataru ini rata-rata jumlah pengunjung mencapai 4.000 hingga 5.000 orang per harinya. Hari pertama tingkat kunjungan di 2023 kita alhamdulillah ada peningkatan sekitar 30%, jauh di hari kemarin yang di bawah 20% peningkatannya. Kalau ini alhamdulillah ada peningkatan. Yang kita pantau di tiket itu kebanyakan dari luar kota dan lokal juga banyak. Itu tamu-tamu yang paling banyak itu tamu-tamu yang nginap dari glamping kita dan di beberapa penginapan dan hotel yang ada di area Rancabali dan Ciwidey. Nah, jika Anda yang masih bingung mencari referensi mencari tempat untuk menghabiskan libur tahun baru kali ini, tak ada salahnya untuk mencoba berwisata sekaligus memacu adrenalin di Renggani Suspension Bridge dan Kawah Rengganis. Dengan harga tiket senilai Rp70.000 per orang, Anda bisa menikmati dua wahana wisata tersebut dalam satu waktu. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Itu tadi berbagai informasi mengenai destinasi pariwisata di Jawa Barat. Dan kami akan segera kembali dengan sejumlah berita viral, namun kita akan jeda terlebih dahulu di antaranya. Kelompok buruh kritisi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih di Jawa Barat hari ini. Berita-berita yang mencuat dan menjadi sorotan masyarakat kami angkat dalam berita viral pilihan tim redaksi Jawa Barat hari ini, dan berikut liputannya. Justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Kelompok buruh mengkritisi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena dinilai isinya tak berubah seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kritikan itu disampaikan oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Selain itu, ketentuan soal formula penaikan upah dan peniadaan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK yang tercantum dalam Perpu juga dikritik. Lebih lanjut, kelompok buruh juga meminta ketentuan pesangon dikembalikan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sisi lain, buruh meminta harus ada pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Ketentuan lain yang diminta untuk dikembalikan ke UU Ketenagakerjaan adalah pengaturan waktu kerja dan cuti. Pasalnya menurut Said, aturan cuti panjang di UU maupun Perpu Cipta Kerja dihilangkan. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.
Perpu ini menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Tol Jakarta Cikampek Selatan alias Japek 2 Selatan sudah bisa dilalui masyarakat. Atas izin dari pihak Kepolisian RI, jalan tol tersebut dibuka secara fungsional. Kondisi lalu lintas terkini di Jalan Tol Cipularang dan Jalan Tol Jakarta Cikampek 1 menjadi alasan utama jalan tol ini dibuka secara sementara. PT Jasa Marga Persero Tbk melalui anak usahanya PT Jasa Marga Japek Selatan JJS mengoperasikan secara fungsional jalan tol Jakarta Cikampek Selatan segmen Sadang sampai dengan Kutanegara. Tol dibuka dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Pembukaan akses menuju jalan tol fungsional ini dimulai sejak 16.55 waktu Indonesia Barat pada kemarin. Direktur Utama PT JJS Charles Lendra menjelaskan, pengalihan arus lalu lintas ke jalur fungsional Jalan Tol Japek 2 Selatan saat ini dilakukan karena volume lalu lintas simpang susun Dauan KM 66 Jalan Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta yang merupakan titik pertemuan lalu lintas dari arah Bandung yang melewati Jalan Tol Cipularang, serta arus lalu lintas dari arah Trans Jawa yang melewati Jalan Tol Jakarta Cikampek terpantau tinggi. Direktur Utama PT Jasa Marga Japek Selatan Charles Lendra mengatakan tol ini didesain dengan kecepatan 80 km per jam sehingga waktu tempuh ke Jakarta Bandung bisa lebih cepat. Untuk sampai ke Bandung, perjalanan dapat dilanjutkan melalui Jalan Tol Cipularang dari Sadang menuju Bandung dengan sisa perjalanan sekitar 75 km di jalan tol tersebut. Charles menjelaskan, sampai saat ini progres pembangunan tol Japek 2 paling maju adalah seksi 3 Sadang Kutanegara yang sudah mencapai 95%. Bagian tersebut tinggal dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung seperti lampu jalan. Sementara untuk progres keseluruhan seksi 3 Sadang Sukabunga sendiri telah mencapai 75,5%. Dan berikut kita ikuti pantauan arus lalu lintas Kota Bandung berdasarkan ATCS Dishub Bandung. Seperti yang tertera di layar televisi Anda, di sebelah kiri atas ini adalah pantauan arus lalu lintas di Simpang Pasteur. Terlihat arus kendaraan yang keluar dari gerbang tol Pasteur yang akan memasuki Jalan Dr. Junjunan terlihat macet. Sementara itu untuk arah sebaliknya terlihat arus lalu lintas ramai lancar. Dan arus kendaraan dari arah Jalan Gunung Batu yang akan segera memasuki Jalan Dr. Junjunan atau Jalan Surya Sumantri pun terlihat ramai lancar. Selanjutnya pantauan arus lalu lintas di Simpang Pasir Kaliki, tepatnya di bawah jembatan flyover Pasupati di depan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Arus lalu lintas yang berasal dari Jalan Cipaganti yang akan memasuki Jalan Pasteur terlihat ramai lancar. Sementara itu arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Sukajadi terlihat juga ramai lancar. Begitupun arah arus lalu lintas dari Jalan Dr. Junjunan yang akan memasuki wilayah Jalan Cipaganti dan Cihampelas juga terlihat ramai lancar dan cuaca di daerah ini juga tengah cerah. Dan ini adalah pantauan arus lalu lintas di bawah flyover Kopo. Sejumlah kendaraan dari arah Lewi Panjang menuju ke Jalan Cipaduyut ramai lancar dan arah kendaraan dari barat menuju ke arah timur juga terlihat ramai lancar. Selanjutnya pantauan arus lalu lintas di Cicahem, Bandung. Arah kendaraan dari Cicadas yang akan memasuki Terminal Cicahem terlihat agak tersendat seperti itu di monitor. Dan arah kendaraan dari Cicahem yang akan memasuki Jalan Suci terlihat lengang. Dan berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG.
Demikian Jawa Barat hari ini, saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai